media, Bu. Udah, kenapa harus double-double? Kenapa ibu-ibu ini harus menambah kata-kata yang tidak saya minta ya? Apa saya pernah meminta ibu-ibu menuliskan kata upaya? Tidak, Bu. Kenapa pakai inisiatif? Kalau ada pendapat lain dari dosen lain, ke dosen lain aja. Nggak ada, Bu. Dari awal kemarin tuh kan itu kan, Bu. Emang seperti itu. Terus kan kemarin itu medianya kan origami kan, Bu. Ya, Iya. ya. Jadi kalau saya tidak minta, ibu-ibu jangan menambah gitu ya. Ini aja. Meningkatkan motorik Belum halus keluar, melalui. Bu, itunya, Bu. Oh iya iya iya. Iya. Ya, jadi kata upaya saya hapus. Bahasa asing, ibu-ibu nih yang suka sekali sama lah dengan angkatan sebelumnya tuh pakai-pakai bahasa asing gitu ya, itu harus tulis dulu. Busy book lipat pintar. Tarik halus. Mana bu penting indikator motorik halus? Ada, Bu, di bawah kemarin itu. Kalau mana? Jelaskan metode melihat. Ini kan sudah strategi. Ini. Aduh. Bentar ya, ini bicara karena motorik halus itu sangat luas sebenarnya ya. Motorik itu hanya melihat kan ya? Iya, Bu. Ya nggak? Iya. Tidak. Kenapa nggak fokus di melihat? Dia itu motorik halus kan tidak hanya melipat, mancing, mengikat. Jadi makanya di sini ibu sudah panjang kali lebar tentang motorik halus, ujung-ujungnya metodenya melipat. Bahwa sebetulnya motorik halusnya apa yang mau diselesaikan? Apakah menulis, apakah menggunting, apakah menganyam, itu kan ya. Tapi kalau masalahnya nyam, kenapa itu metodenya dengan melipat? Nyambung nggak? Nggak maunya fokus melipat kemarin tuh, Bu. Ya, terus ibu kan mau fokusnya di melipat, tapi solusinya melipat, gitu kan ya. Iya. Maka saya bilang pakai buku. Jadi kegiatan melipatnya itu terkumpul dalam bentuk buku. Tapi masalah ibu itu tetap di motorik halus, harusnya kan melipat. Ya kan? Karena jadinya seperti ini, kalau ibu mengangkat masalah motorik halus, ini masalah semua nih bu, ini motorik halus semua. Ya enggak? Iya. Iya. Sementara ibu mau solusinya pakai melipat loh. Kalau solusinya melipat berarti masalahnya sementara di sini ada menulis, melipat, menggunting, mewarnai gitu. Maka saran saya nggak apa-apa kalau memang udah ada motorik halus, tapi nanti mengerucut ke melipat. Oh di sini meningkatkan kemampuan melipat melalui media Busy Book lipat pintar. Kelihatan nggak benang merahnya? Iya, Bu. Halo? Iya. Iya, jangan lama pikirnya. Nggak usah berat hati meninggalkan kata motorik halus. Motorik halus itu banyak sekali. Menggunting juga motorik halus.
Nggak mungkin menggunting ibu pakai solusi lipat pintar, nggak Berarti nyambung. gini ya Bu, berarti meningkatkan iya ya. Iya, Se- meningkatkan kemampuan melipat. oh iya gitu, nama motorik halusnya dihilangkan maksudnya gitu ya Bu. Iya, meningkatkan kemampuan melipat melalui Melalui media. media busi lipat pintar pada anak usia 45 tahun di PAUD Nurul Ya, Ikhlas. betul. Paham? Paham Bu? Nah, karena di sini ibu sudah menulis motorik halus, nggak apa-apa. Biarin aja, jangan dihapus. Tapi nanti, nah sampai sini, nih, ini kan ada melipat ya. Mm-mm. Nanti di sini ibu tambahkan nih, kemampuan melipat gitu ya, sebagai salah satu eh, kemampuan motorik halus gitu, perlu distimulasi dan seterusnya. Lalu apa yang dimaksud dengan motorik melipat itu? Apa itu kemampuan melipat? Apa pentingnya? Gitu Bu. Apa indikator dari kemampuan melipat? Jadi fokus di melipat. Apa saja strategi untuk kemampuan melipat? Nah, ibu ini isi. Kalau memang di bawah sudah ada, tinggal dipenuhi. Nah, metode melipat ini, kegiatan melipat merupakan salah satu metode motorik halus. Ya, betul. Oke. Nah, ini kan pentingnya ya, bahwa melipat itu bisa meningkatkan konsentrasi, gitu kan. Melipat itu dapat, ini juga membuat anak berkreasi. Ini kan pentingnya, ya enggak? Iya Bu. Nah, jadi nanti ibu baca lagi, jika memang ini adalah pentingnya dari melipat, maka ibu bisa, jika ini adalah, benar, jika ini adalah pentingnya melipat, maka ibu bisa pindah ke sini. Oh, masukkan ke itu tadi ya Bu, yang apa pentingnya? Betul, jadi ibu tinggal pindah-pindah aja. Kalau memang belum ada pengertian kemampuan melipat, ya ibu cari, ibu tulis. Oh iya. Gitu ya. Kemudian, nah ini kan indikatornya motorik halus. Sementara ibu fokusnya di Melipat. melipat. Nah, berarti ini harus diganti. Berarti indikatornya fokus ke melipat ya Bu. Betul. Ya. Nah, kan sini melalui kegiatan melipat, sementara indikatornya motorik halus. Nyambung nggak? Ya bingung karena sama judul tadi Bu. Ya, nggak mungkin melipat itu harus mengepak, harus menjumput, nggak bisa. Ya, indikator. Nah, jadi ibu nanti baca lagi rapid. Nah, ini masih berantakan ya. Jadi media busy book ini kan sebetulnya sudah solusi. Mm-mm. Solusi itu ada di bawah setelah ibu menyatakan adanya masalah kan. Itu kan solusi. Masa solusi dulu baru masalahnya. Berarti setelah kondisi sesungguhnya itu ya Bu, baru solusi. Tadi melihat nggak punyanya Bu Yen? Solusi dulu atau masalah dulu? Masalah dulu. Nah, mana ada solusi keluar tanpa ada masalah? Iya. Nah, ya, jadi kita tetap harus logis berpikirnya. Oke, di sini ya kan, khususnya melipat masih belum optimal. Oke. Nah, ini nanti, ini kan jumlah anak ibu ya yang belum mampu melipat. Indikatornya dilihat. Yang tadi itu berdasarkan indikatornya, maka apa yang belum tercapai, indikator apa yang belum tercapai. Gitu. Ini ya indikatornya ya.
sebagian besar anak, sebagian besar itu berapa Bu? Nggak boleh, ya kan? Nah ini sesuai dengan indikator tadi kalau ibu udah ketemu. Oke, Iya Bu. paham ya? Selain itu kemampuan konsentrasi dan ketelitian. Nah ibu jangan ikut-ikutan Bu Yen, ibu fokus aja di melipat. Ya, nanti cermati lagi. Jangan ke konsentrasi, ketelitian. Oke, jadi nanti di sini ibu cermati. Kalau memang menurut ibu itu merupakan bagian dari penyebab anak tidak mampu melipat, silakan. Ya, tapi kalau memang itu masih agak jauh dari kemampuan atau penyebab anak tidak mampu melipat, itu hapus. Ya Bu, Iya Bu. ini Sumantri ini nggak ada tahunnya. Dilaksanakan rutin, tetapi hasilnya belum maksimal. Kan di sini mah lebar lagi nih, harus bisa melipat, menggunting, mengancet. Fokus melipat. Ibu di sini untuk melipatnya masih belum jelas ya. Hanya dituliskan rutin 2 kali seminggu. Sudah, hanya ini aja yang ibu lakukan untuk kemampuan melipat anak. Iya Bu. Ibu nggak menjelaskan melipat anak pakai kertas, kertas apa, bentuk lipatannya apa, itu nggak dijelaskan. Lupa Bu. Konten apa, terus ibu ngajarinnya gimana, nggak dijelaskan. Nggak bisa. Ibu mau ganti dengan media BusyBook. Emang sementara selama ini media ibu apa yang dipakai? Media apa yang dipakai? Kertas biasa Bu. Kertas biasa tuh apa? Kayak origami gitu Bu. Nah, itu tuliskan. Jadi tahu, oh selama ini hanya origami yang dilipat-lipat bentuk burung. Berarti ibu jangan pakai origami, jangan bentuk burung. Gitu loh. Selama ini saya ngajarinnya apa namanya ya, cuma lipat ke kanan, lipat ke kiri. Berarti jangan kayak gitu lagi. Nah, supaya kita tahu apa yang harus ibu lakukan, kan ibu harus menjelaskan apa yang sudah dilakukan. Bentar. Paham Bu Widya? Paham Bu. Oke ya. Nah ini banyak sekali kalimat-kalimat ibu yang masih motorik-motorik halus ya. Jadi nanti fokus saja ke melipat, apa melipat, pentingnya, indikatornya, strateginya, lalu kemudian hasil observasi ibu itu seperti apa, kemampuan melipat anak berdasar indikator, jangan lupa tulis angka-angka juga anak, lalu apa saja yang pernah ibu lakukan, kegiatannya seperti apa, medianya apa, gitu kan ya. Kemudian mungkin metodenya apakah melihat sambil bernyanyi atau seperti apa, itu ibu jelaskan. Lalu baru solusinya misalnya menggunakan media BusyBook Ibu Pintar. Udah, to the point aja, nggak usah kemana-mana bicaranya. Oke, ini udah bagus nih. Media BusyBook Lipat merupakan pengembangan dari BusyBook. Boleh. Udah boleh. Nah, kalimat ini Bu, pemilihan didasarkan mampu meningkatkan perhatian. Ibu udah pernah pakai? Belum Bu. Kok ibu tahu? Kok ibu pede? Bu Widya, Ya Bu. ibu mendengar pertanyaan saya seperti itu, menurut ibu saya galak nggak? Bingung akunya Bu. Bingung apa? Kemarin tuh kan bingungnya karena judul itu Bu. Makanya
amburadul, ada motorik halus, ada ini melipat, makanya bingung sendiri bu. Udah, itu kan sudah clear ya. Iya. Berarti udah tuh, nggak usah bingung-bingung lagi. Sekarang pertanyaan saya, ketika saya bertanya dengan cara seperti itu, apa yang terlintas di kepala ibu tentang saya? Enggak apa ya, Galak, kejam, enggak ada bu. Takut sendiri jadinya. takut? Iya. Nah, oke, nggak apa-apa, biarlah ya, kita lanjutkan saja dengan yang penting jalan. Oke ya, jadi ibu jangan pernah berpikir bahwa media yang kita buat ini akan menyenangkan buat menarik buat itu sesuatu yang belum bisa kita lakukan, kita katakan karena belum dilakukan gitu ya. Jadi kayak gini nih nggak usah. Nih dapat melati, orang belum dipakai, Iya belum dia ditahan lama, kan belum dipakai belum bu, gitu kan. Iya, baru mau desain, baru desain aja belum ada. baru bayangan bu. Iya, kok udah pede gitu kan ya. Dan seterusnya ya. Ini nanti menjadi kelebihan kalau memang medianya sudah dipakai. Ini nanti boleh pembaruannya. Oke, ya. Berbeda dengan melakukan inovasi integrasi tujuan masyarakat. Nah ini juga kalimat sehingga anak memperoleh pengalaman orang belum. Jadi ini masih dihapus. Selanjutnya boleh. Jadi biasanya hanya menggunakan kertas. Nah kan ini perlu dituliskan sama Bu Widya di atas tadi, pakainya kertas apa. Kesulitan di papan yang sederhana, bahan yang kuat, penyajian visual yang dibuat dengan apa, misalnya warna-warni kah atau apa. Jadi yang ibu jelaskan di sini adalah apa yang akan ibu gunakan, bukan apa yang akan dinilai orang. Kata lebih menarik itu penilaian atau bahan yang akan kita gunakan. Bahan. Harusnya bahan Bahan gitu bu. ya. Iya, penyajian visual dalam bentuk warna-warna misalnya ya yang cerah. Nah udah gitu aja. Orang mau pada akhirnya akan bilang oh bagus ini secara visual, biarkan orang yang menilai oh ini menarik, ini cantik. Itu orang setelah melihat media kita, bukan kita yang menilai karena kita yang buat. Oh. Pastinya gak usah deh. Jadi itu aja kebaruannya karena berbeda, karena mengintegrasikan gitu kan ya, dan seterusnya. Nah, ini juga ibu ini banyak sekali kata-kata pujian terhadap diri sendiri. Terlalu banyak narasi Bu. Jadi ketika ibu sudah mengatakan bahwa solusinya adalah menggunakan media Busybook, titik. Alasannya karena Busybook mungkin sesuatu yang baru dibuat dengan akala integrasinya, titik. Kebaruannya terletak pada perbedaan dengan Busybook lainnya. Penjelasan ibu singkat, titik. Udah Bu, selesai di situ. Jadi nggak usah berpanjang lebar kemana-mana lagi. Hapus aja itu ya bu. Karena muter-muter nih Bu Widya ya, mengulang-ulang akhirnya. Rumusannya bagaimana meningkatkan, tujuannya mendeskripsikan, manfaatnya belum ada. Belum, itu tuh ingat template ibu yang ibu kasih kemarin itu bu. Di template ibu nggak ada. Ya itu di UTS kan ya. Iya. Nah, tapi nanti deskripsi harus ada, karena kalau di UTS itu kan harus dibikin poin penilaian.
Kalau perintil-perintilnya saya masukkan, nanti poin-poinnya makin kecil. Iya Bu. Papan. Nah ini berarti ganti ya Bu. Iya, ganti melipat Bu. Tuh. Bu, misalnya saya boleh nggak masukin motorik halus saya? Nggak apa-apa juga sih. Ya, jadi fokusnya pada melipat. Papan udah rapi, rubah juga nggak ada masalah. Karena ini karena nggak pakai saya lewat. Berarti yang bab 2 nanti difokuskan ke melipat aja semuanya ya Bu. Sebaiknya sesuai dengan judul aja Bu. Jadi kita nggak kemana-mana. Ya. Ya, berarti itu nanti dihapus semua lagi Bu. Nah ini tuh udah ada. Ini, ini ada kegiatan melipat. Hakikat kegiatan melipat itu melipat tujuannya apa, pengertian. Nah, tadi kan ibu bilang di busy book itu akan ada tahapan lipatan, betul nggak? Iya Bu. Nah harusnya dimasukkan ke bab 2. Tahapan melipatnya kayak apa, melipat satu, melipat dua, melipat satu yang kayak apa, itu harus dimasukkan Bu. Jadi nanti busy book ibu juga terdiri dari mulai tahapan paling level 1 sampai level yang paling tinggi gitu ya. Berarti dari level awal gitu ya Bu, kayak itu lipat 1, lipat 2, segitiga, terus masuk ke lipatan sederhana sampai ke yang tersulit Bu. Betul sekali. Sehingga nanti ibu-ibu guru semua dimanapun berada ini, kalau mau mengajarkan anak melipat, jangan langsung melipat bentuk burung. Iya, anak-anak nggak belum bisa. Lipat satu aja dia masih berantakan Bu. Nah, apalagi melipat bentuk burung, bisa stres. Dengan adanya media busy buku Widya, guru dimanapun akan bisa tahu, oh, melipat itu dari yang paling sederhana. Yang penting dia rapi. Gitu. Paham? Paham Bu. Baru pengertian media. Ya, media. Ibu jangan pakai jendul-jendul gini ya. Hanya boleh pakai angka atau huruf. Oh iya Bu. Ini juga sama tadi dengan Bu Kincir, Bu Zaiba. Jadi setelah pengertian di sini ada jenis media, prinsip membuat media, syarat membuat media, ya. Ya Baru Bu. ke pengertian di buku. Nah ini kalau memang ada kutipannya Bu, ditulis nih sumbernya dari mana. Ini di buku pintar. Ini lipat pintar sudah nama dari ibu atau punya orang? Dari saya Bu. Keunggulan, kok udah ada keunggulan? Dari mana di buku lipat pintar bisa menarik perhatian? Harapan Dari mana? sebenarnya Bu. Gak boleh ya. Iya Bu, Kalau dihapus. kalau ibu keunggulan busy book masih boleh. Kenapa? Karena sudah ada yang meneliti. Tapi keunggulan busy book lipat pintar sebelum diteliti nggak boleh. Nggak bisa tahu, kan? Itu saya kasih nama sendiri Bu, lipat pintar. Boleh kasih nama lipat pintar boleh, tapi kan kita belum tahu apakah memang ini medianya unggul atau tidak sebelum kita melakukan penelitian. Nah nanti ibu bisa masukkan ke bab 5, bab 4 bahwa lipat pintar ini memiliki keunggulan, kertasnya tidak mudah sobek, gitu kan ya. Kenapa ibu bilang gitu?
sudah terbukti disobek anak nggak robek. Nah, boleh. Tapi kalau belum dilakukan nggak boleh. Ya Oke Bu. Bu. Iya Bu. Oke, 6 ini langkah pengguna. Juga sama ya. Langkah itu nanti ada di bab 3. Bab 3 bagian prosedur bagian perencanaan. Kemudian, nah di sini yang perlu ada adalah desain. Busy-book lipat pintar itu kayak apa? Itu yang perlu ada sebelum penelitian yang relevan. Ini 2 tabel. Lalu lanjutkan dengan langkah berikut. Silakan deh Ibu mulai tuh menghayal. Nah, khayalan Ibu bisa Ibu mulai ketika Ibu tahu tahapannya. Jadi nanti saya mau bikin gambarnya mulai dari lipatan 1. Lipatan saya tuh 1 berarti apakah misalnya tematik ya, misalnya membuat segi 4, membuat lemari, membuat TV, Iya Bu. tulisan gitu. Jadi desain media gambar aja. Kalau sudah oke baru bikin media 3 dimensi. Ibu, desainnya itu dijelaskan atau harus ada desain gambar Bu? Gambar. Tulis tangan Bu? Boleh. Ini Ibu sudah ada tabel, nggak usah pakai narasi lagi. Oh iya Bu. Ya, langsung aja ke sini. Nah, ini jangan jadul-jadul ya. Kasih angka. Iya. Ganti angka. Berarti Ibu-ibu narasi yang lain, di atas dihapus ya Bu? ya hapus aja. Ibu yang lain tabelnya yang saya maksud seperti ini ya. Dan orang. Oke, itu ya Bu Widya. Sudah bagus progresnya, silakan dilanjutkan supaya nanti pada satu waktu sudah bisa. Ibu izin nanya Bu, kan ini kan Bu, saya kan mau angkat ini Busy Book ini ya Bu. Kira-kira bisa nggak ya Bu gitu kan, rencana saya mau pakai kain panel gitu ya Bu, tapi takutnya keras nanti Bu. Ya Ibu coba, itulah yang harus Ibu coba. Iya, takutnya susah Pakai kalau kain melipat panel. pakai kain panel Bu. Kalau Ibu tahu susah, kenapa pakai kain panel? Ya, Berarti desainnya nanti bisa walaupun nggak pakai kain panel gitu ya Bu? Ibu desain dulu seperti apa di zibuk Ibu. Anak itu nanti harus melipat itu melipat berapa lipatan, bentuknya kayak apa. Nanti baru dijelaskan bahannya dari apa, apakah misalnya atau prinsip apa. Oh Nah, baik itu Bu. Ibu sendiri yang sudah oke. Tanya Bu kenapa pakai kain kaca? Iya, soalnya lebih lembut, sudah dilipat dibanding kain panel. Nah, itu kan bisa menjelaskan. Iya Bu. Ya. Wah, ini sudah jam 9 nih, paling bisa 2 lagi ya. Makasih Bu. Mila Tifa ada Bu Umi?